Selain sejumlah unjuk rasa menolak pilkada langsung dilakukan di berbagai daerah di Indonesia, ini dilakukan karena dinilai pilkada tidak langsung menghilangkan hak warga Indonesia. Aktivis dan mahasiswa Kota Bandung melakukan penolakan pilkada oleh DPRD dengan mengumpulkan tanda tangan. Wali Kota Ridwan Kamil juga berpartisipasi memberikan tanda tangannya. Ridwan menyatakan akan terus menggelar kampanye penolakan pilkada oleh DPRD. Ridwan menilai pilkada langsung oleh rakyat merupakan masa depan bangsa dan negara. Penolakan RUU Pilkada juga digelar di Makassar, Sulawesi Selatan. Koalisi Masyarakat Sipil Sulsel menggalang tanda tangan di atas kain putih sepanjang 20 meter sebagai bentuk penolakan terhadap RUU Pilkada di lokasi Car Free Day Anjungan Pantai Losari, Makassar. Sementara itu di Jakarta, massa yang berasal dari koalisi kawal rancangan undang-undang pilkada juga menggelar aksi penolakan di Bundaran Hotel Indonesia. Beberapa poin yang disuarakan diantaranya rakyat harus menentukan sendiri pemimpinnya. Selain itu DPR dan pemerintah harus mengevaluasi semua pilkada yang dilakukan. Massa berpendapat 90% pilkada langsung berjalan damai. Sejumlah kalangan khawatir ide pilkada melalui DPRD hanya langkah awal dari upaya mengembalikannya ke sistem pemilihan kepala pemerintahan secara tidak langsung termasuk pemilihan presiden. Jika ini terjadi, dikhawatirkan pemilihan kepala pemerintahan di level daerah akan dikendalikan segelintir elit di pusat. Koalisi Merah Putih terus berupaya agar pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Namun sejumlah kalangan khawatir ini merupakan langkah awal mengembalikan sentralisasi politik. Bahkan bukan tidak mungkin pemilihan kepala daerah akan dikendalikan elit politik di pusat. Bahkan saya melihat ya dengan fenomena misalnya munculnya koalisi baru ya yang sangat getol untuk mendorong pemilu kada oleh DPRD, saya melihat tidak hanya pemilu kada langsung yang akan hilang, tapi pemilu kada oleh DPRD itu sendiri juga akan hilang. Jadi itu hanya seremonial dan siapa yang menjadi gubernur, bupati, wali kota hanya ditentukan segelintir elit di Jakarta. Bahkan lebih jauh dikhawatirkan ini menjadi awal dari upaya mengembalikan sistem pemilihan presiden kembali kepada MPR. Karena itu, Koalisi Merah Putih diminta jangan memikirkan kekuasaan semata, tapi juga memikirkan kelangsungan demokrasi. Namun kalau ini terkait dengan umpamanya impeachment atau kemudian terkait dengan pemilihan yang kemudian dikembalikan kembali kepada MPR. Nah ini yang saya kira tidak begitu pas ya dalam format sistem politik Indonesia yang menganut presidensial. Jadi saya berharap agar para politisi di Koalisi Merah Putih juga berpandangan ke depan dalam pengertian bahwa demokrasi ini harus dijaga oleh semua pihak. Pemilihan kepala daerah oleh parlemen mengarahkan Indonesia pada sistem parlementer di tingkat lokal. Kepala daerah sebagai eksekutif di tingkat lokal akan berada di bawah subordinasi DPRD. Dengan kecenderungan terjadinya tirani mayoritas di DPR, sistem politik di Indonesia menuju ke arah yang mengkhawatirkan. Kita berusaha memanfaatkan jumlah yang mayoritas ini untuk kepentingan politik mereka yang sempit, tapi saya kira itu juga tidak baik karena bagaimana juga politik kita itu tidak dibangun berdasarkan pada prinsip tirani mayoritas. Ya kita tidak mengenal tirani mayoritas. Pemilihan kepala daerah lewat DPR yang ada dalam RUU Pilkada sejauh ini didukung 6 fraksi yaitu Demokrat, Golkar, Gerindra, P3, PAN, dan PKS. Sedangkan yang menolak pilkada lewat DPRD adalah PDI Perjuangan, Hanura, dan PKB. Tim Liputan, Metro TV.